Ustadz Budi, masih rangkaian bincang rumah tangga. Oh iyalah, lanjut. Penting loh buat kita. Belakangan ini, bukan belakangan, Ustadz, ini keumuman lah. Kebanyakan pasangan suami istri itu ada nuansa yang membuat mereka tuh nggak chemistry gitu, Ustadz, antara suami dan istri. Misalnya aja ada yang curhat gitu, kalau dia seringkali kalau pulang rumah lelah, misalnya seorang laki-laki kerja gitu, terus sampai rumah malah dia tidak mendapatkan kenyamanan misalnya dari pasangan saat dia bertemu dengan istrinya. Udah lelah dari pulang kantor, sampai rumah malah tidak dapat lagi, lelah lagi gitu, Seth. Akhirnya ujungnya malah jadinya marah-marah sama pasangan. Kasihan kali. Kasihan istrinya gitu, Seth. Di sisi lain, Seth, istrinya juga mungkin ya, Seth, sebabnya belum paham tentang bagaimana menerima sang suami kalau pas pulang kerja. Akhirnya terjadi tektok gitu. Itu nuansa yang kelihatannya remeh-temeh, Seth, cuma ujungnya jadi kayak pertengkaran yang dahsyat dan sampai berpisah gitu, Seth. Ya Allah. Ini kan masalah tentang pasangan antara suami dan istri gitu. Itu sih judulnya karena kurang ngopi aja, Lin. Oh iya, saya ngopi juga kali, Seth, ya. Alhamdulillah. Cang, enak ngopi, Cang. Baru datang, Cang, dari mana? Bikin kopi. Oh, bikin kopi. Kan belum kopi kita. Iya. Emang itu kurang ngopi, Lin. Kurang ngopi ya. Kurang ngopi. Coba cobain. Siap, Seth. Saya pengen nyobain. Ustadz dulu deh. Ya Rob. Kenapa kurang ngopi tuh? Gimana, Seth? Seth? Kurang ngopi tuh. Itu tuh kan waktu dia nikah, sepakat untuk menjalin, terikat dalam Rumah tangga. ikatan suci yang disaksikan oleh syariat ini kan. Iya. Itu mereka kan dimulainya dari laki dan perempuan. Ini dua makhluk Allah yang sangat berbeda kan, satu laki satu perempuan. Nah ketika menikah itu kan diharapkan jadi pasangan. Jadi kan harusnya aku dan kamu adalah kita. Iya. Nah Kita nyilang. kita itu nggak ketemu sampai udah berumah tangga, bahkan kadang udah punya anak tuh nggak ketemu kitanya itu. Apa karena aku ya aku terus itu, Seth? Iya, akhirnya aku ya aku, kamu ya kamu. Cuma kita hidup serumah, hidup sekamar, kemudian bersama-sama, kemudian punya anak bareng. Tapi aku ya aku, kamu ya kamu. Kita itu nggak ada. Aku dan kamu tidak sama dengan kita. Akhirnya gitu. Nah itu makanya saya bilang kurang ngopi. Kurang ngopi ya. Ini tema apa nih? Tema ini rumah tangga. Main ngopi sering- mulu sih. Ya kebanyakan ngopi terus suruh ngopi. Iya. Ya kan? Rumah tangga yang seringnya pecah cuma kelihatannya remeh-temeh, Cang. Ah. Di rumah tangga ya suami pulang nggak disambut sama istri. Dia marah karena udah lelah kan, habis cari rezeki. Di sisi lain sang istri juga nggak tahu cara, kata Ustadz Budi kurang ngopi katanya. Kurang ngopi. Anda punya kasus juga? Iya enggak kan, namanya kan kalau udah nikah suami istri, Zat. Lah ngapa kagak jadi kita? Nah ini Ya kan aneh nikah nih, ya kan di buku akad tuh ada tuh, ya kan anak sama istri, gitu kan, gitu kan. Berarti kan udah suami istri, kenapa jadi bukan kita, gitu kan? Jadi suami dan istri itu karena kurang ngopi gitu, Sate. kurang ngopi. Kurang ngopi. Kurang ngopi. Nah tadi makanya kan suami istri gitu ya. Iya. Itu kan bahasa Indonesia. Iya. Saya sih sejujurnya nggak tahu suami itu arti sesungguhnya apa, istri arti sesungguhnya apa. Iya. Nggak tahu, Loncang tahu kali ya. Bahasa apa? Sansekerta ya. Nggak tahu juga saat pokoknya Nggak tahu juga ya. taunya kita nih. Bahasa Indonesia agak payah. Ya 5,5 lah satu. Ini karena kurang dari Quran kayaknya, Sate. Ya kalau Kalau Quran emang gimana ya, saat kalau membahasakan dilihat itu? memang lebih indah ya. Menurut saya Quran karena dia bahasa panduan kita, itu kitab suci, maka dia mukjizat secara kata. Nah, sebagian ulama tafsir itu punya ini yang punya analisa keren sih menurut saya, ini sebagian ulama tafsir ya. Menganalisa tentang bab ini. Tadi persis sama kayak tadi tuh. Orang tuh kalau nikah kan ya laki, perempuan, kemudian mereka sepakat untuk rumah tangga. Mestinya kan jadi kita, gitu kan. Mestinya dia menjadi membaur. Nah, di bahasa Arab itu menarik tuh, itu bagus banget tuh. Di Quran bahkan kita mesti langsung belajar juga sama ayah ibu kita, Nabi Adam. Adam dan istrinya. Oke, Adam. Nah, Quran mengatakan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Jadi Allah menyebut
Kami berkata, hai Adam, kan, tinggallah kamu bersama istrimu, bersama pasanganmu di surga. Ya. Nah itu Allah tuh menggunakan kata zauj, anta wa zauj wa zaujuka. Menariknya, ada ini secara bahasa Arab ya. Kan kalau di bahasa Arab tuh dalam bahasa fikih, dalam bahasa keseharian, kalau suami zauj, kalau istri zaujatun, ya kan zaujah. Tamar buto lah ya kalau itu. Secara bahasa ternyata itu jelek. Oh gitu. Atau artinya rendah. Gitu. Oke. Bahasa tingginya ternyata suami zauj, istri ya zauj. Oh. Sama-sama zauj berarti. Iya, ini aja pelajaran tuh. Apa pelajarannya apa kira-kira coba? Pasangan ya berarti ya, menyatu itu. Artinya kalau kita pasangan tuh setara. Setara. Harusnya memang zauj dan zaujah. Ya. Ya. Kalau zauj suami, zaujah ada tak marbutohnya itu istri. Kan jadi ketahuan tuh levelnya ya kan bahwa udah kalau zauj ya tambah tak marbutoh biasanya jadi muannats, jadi perempuan. Betul. Jadi mudah dibaca. Ini enggak. Agak unik nih. Wong laki perempuan biasanya beda. Untuk tema pasangan nggak boleh beda. Itu pelajaran pertama tuh. Iya. Jadi sama setara ya. Ya, artinya kalau kita berpasangan tuh ya kita harus setara. Memang kita laki, memang kita perempuan. Beda posisinya. Allah memberikan kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing kan gitu ya. Tapi kalau kita mau menjadi pasangan kita harus setara. Setara ini dalam artian seperti apa, Ustaz? Setaranya itu dalam arti apa? Makanya Allah menyampaikan wala tansawul fadla bainakum. Oke. Jangan pernah melupakan jasa di antara kalian. Makanya harus dilihat gini, lihat. Suami itu harus ingat-ingat jasa istri itu apa. Istri itu ingat-ingat jasa suami itu apa. Itu membuat kita menjadi setara kan? Artinya saling kan? Iya, betul. Bahwa kamu memberikan kebaikan ke saya. Nanti yang salah juga gitu, kamu memberikan kebaikan kepada saya. Itu saling tuh. Jadi setara. Bahwa sama-sama berjasa, sama-sama memberikan kebaikan. Nah, tema zauj itu yang menjadi menarik karena kalau tadi ya sebagian ulama tuh menganalisanya menjadi jadi gini, lihat. Tema suami istri di Quran itu ternyata istri atau zauj yang harusnya zaujah. Itu ternyata di ayat lain disebutnya imro'ah. Imro'ah artinya perempuan. Nah, banyak serial tentang kata imro'ah. iya betul. Contoh ya. Nanti kenapa sebagian ulama tafsir menyimpulkannya menjadi begini nih jadinya nih. Bahwa ya Anda kalau menikah, betul Anda laki, betul Anda perempuan, tapi kalau sudah satu rumah tangga ya harus jadi zauj. Nanti kita dalami tema zauj nanti ya. Kamu harus jadi pasangan. Enggak boleh tetap satu laki satu perempuan hidup serumah di atap yang sama, di kamar yang sama, nggak boleh gitu. Sekarang sudah pasangan kita. Nah ini yang gagal nih. Jadi nanti faktornya adalah gagal menjadi kita. Itu judulnya itu. Judulnya ya. Gagal menjadi kita. Iya. Berarti selama ini Neng mikirnya udah nikah suami istri, udah kita gitu, Sat. Maksudnya gitu. Harusnya gitu. Ya kan? Sekarang tapi Quran ngasih syarat penting. Contoh ya, contoh ketika Allah menyampaikan tentang ketimpangan akidah, ketimpangan agama, ketimpangan visi rumah tangga, nggak sama antara suami istri, itu gunakan kata imro'ah. Contohnya tentang yang sudah kita bahas tuh. Kalau masih ingat kita ini kan episode 1 pernah kita bahas ya, mukadimah tentang daraballahu matsalan lil ladzina kafaru. Nah itu imro'ah. Iya benar. Wa imro'atalu. Iya benar. Itu pakai imro'ah Sate? Imro'ah. Iya. Perempuannya Nuh, kan kalau terjemahan katanya gitu ya. Iya. Perempuannya Nuh, perempuannya Lut. Gitu. Itu perempuan Nuh, perempuan Lut. Itu karena kan kita tahu ya berbeda. Ya, Nuh dan Lut nabi tapi istrinya bermasalah besar, bahkan bersama orang-orang yang dihukum Allah ya kan. Jadi banyak perempuan yang salah gitu, Ustaz. Ya, tapi yang kedua kan enggak lihat. Wa daraballahu matsalal ladzina amanu. Perempuannya Firaun. Tapi imro'ah juga. Perempuannya Firaun, padahal istri Firaun. Kenapa? Kan sebaliknya kan kita bahas tuh. Terus artinya kalau yang enggak sejalan, itu bukan pasangan. Jadinya kamu tuh cuma, tapi ini entah kenapa ya orang Indonesia tuh masuk bahasanya. Nanti pernah dengar gak kalimat gini?
tuh laki gua tuh. Ngerti gak? Iya tahu iya makanya. Iya kan? Iya. Tapi kalimat laki gua tuh Negatif. itu kan ya enggak selalu negatif sih, Lid. Cuma kan tidak pada posisi mulia kan. Iya benar. Kadang-kadang enggak tahu ya, nanti enggak posisi tinggi lah. Iya. Kalau dia sedang membicarakan posisi yang tinggi, enggak mungkin dia katakan laki gua tuh. Dia akan bilang itu suami saya. Iya betul. Jadi masuklah bahasa Indonesia masuk juga ya. Mana tuh gini, di istri aneh tuh kadang gini ya, kalau aneh WhatsApp ya. Ini curhat nih. Ya enggak, ini kan pas dapat temanya saatnya kan sekali ada solusi. Siap. Nah, ketika Atau ada yang sama ya. iya, ketika ini gini saat aneh cuma bilang, ini bini gua lagi begini nih, itu kalimat bini aja itu jadi masalah saat sama istri aneh tuh. Oh iya benar. Karena dia maunya dipanggilnya istri. Bini tuh bahasa Lah, apa? Ya? ya bini kan di Betawi biasa Nah, ya bini iya. aneh nih gitu ya. Dia bilang, "Lah, lu kok manggil gua bini sih gitu." Kan sama. Tapi di istri jadi masalah saat itu padahal aneh juga ngomonginnya ya memang Ini ada beda budaya ya. Iya, tapi sih memang mengurangi itu, Sat. rasa. Iya, tapi memang saat itu emang lagi rada ngomongin negatifnya sih saat. Makanya aneh pakai kata bini gitu. Iya. Jadi gitu saat. Ada rasanya sebenarnya terbawa dalam kata bawa itu betul ya. gitu Iya. kan. Ini bini sama kayak antum tadi, nih laki gua nih gitu. Karena mungkin lakinya lagi banyak masalah Sama kayak di negatifnya. kasus anak kan. Anak Kasus anak kalau anak masalah, kayak kamu nih mah gitu kan. Kadang-kadang kalau yang jelek-jelek malah diarahin ke pasangan ya Zat. Bukan bisa jadi kan ada juga dari dirinya gitu Zat. Ya, jadi dan itu nanti tuh bahkan yang sebenarnya suami istri posisinya nggak kayak Nabi Nuh sama istri, Nabi Lut sama istrinya ya. Tapi kekurangannya bukan pada masalah akidahnya, imannya enggak. Iya. Kurang bahwa rumah tangga ini tidak sempurna tanpa punya keturunan. Karena itu sebenarnya kan tujuan besar berumah tangga agar mengabadikan tugas di bumi ini kan gitu. Ya. Kalau Islam loh ya. Ya. Kalau Islam loh ya, bukan seperti tugas tujuan rumah tangga yang hari ini terlalu sederhana. Untuk mengabadikan bumi ini supaya tetap makmur kan khalifah di bumi ini. Iya. Yaitu manusia, kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah kan tetap harus keturunan. Nah, kalau nggak berketurunan siapa yang lanjutkan ini? Nah, sehingga kalau rumah tangga itu kok belum punya keturunan, itu kan belum lengkap gitu. Sehingga kemudian Quran juga ngasih isyarat tuh. Nabi Zakaria waktu doa sama Allah udah sepuh kan usianya, udah beruban rambutnya. Beliau bilang, Robbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Udah tulang udah lemah, kan. Udah Kemudian ubanan lah ya. Iya, kemudian dia kan menyebutkan tentang istrinya. Ya. Tapi bahasanya wa kanati imraati aqira. Oh, pakai Imro'ah lagi gitu. Ya Allah, perempuanku gitu ya. Ya. Istriku maksudnya kan. Ya. Itu mandul. Jadi cocok gitu karena mandul tuh ya biar bagaimanapun ya walaupun ini takdir ya Allah berikan ya. Nah, karena Allah pun di Quran menyampaikan ada keluarga itu emang nggak punya keturunan. Nggak ada masalah. Cuma tetap manusia itu pengennya punya keturunan, punya anak. keturunan kan gitu. Dan Nabi Zakaria pengen banget, apalagi beliau Nabi, ingin ada yang melanjutkan kebaikan ini. Nah, itu bahasanya imro'ati. Wa kanat imro'ati aqira. Perempuanku mandul ya Allah. Nah, jawabannya bagus banget. Itu ada di surat Maryam tadi ya. Jawabannya itu surat Al-Anbiya. Ayat 89-90 tuh mengabadikan doanya Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Kemudian ayat berikutnya fastajabnalah. Ketika Zakaria berdoa, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkau sebaik-baik yang memberi, fastajabnalah, maka kami kabulkan bagi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan padanya Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Nah, muncul kata zauj. Padahal tadi begitu kemarin, kau punya anak Yahya, begitu kamu bisa punya anak, kamu sekarang zauj. Paham ya gitu ya. Kenapa ya hidup rumah tangga lengkapnya punya anak, kan? Karena itu tugas dalam syariat, tugas melanjutkan kebaikan. Jadi begitu dia punya keturunan disebutnya zauj. Kau pasanganku. Tapi gini saat, ya kan? Kalau misalkan tadi, apakah memang batas ya? Gini, batas yang Allah kasih nih untuk kita saling jadi kita nih. Jadi antum bilang tadi zauj jadi pasangan itu, apakah ketika itu punya anak saat? Artinya gini, kalau sampai punya anak kita belum zauj, berarti
jadi masih suami istri anak gitu, Zat. Ya kan? Berarti itu belum. Ya Gimana, Zat? gini. Berarti kan Gimana, gini Zat? kan. Aha. Satu, ada ruang yang harus dipenuhi, yaitu ruang keimanan yang sama, Ya. kesolehan yang setara, ya kan, itu yang disebut dengan kafa'ah atau kufu. Orang yang ini kita suka nyebut ini nggak sekufu nih. Ya, betul. Para ulama mengatakan sekufu itu dalam hal agama itu sepakat tuh. Jadi artinya jangan sampai kayak keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lot, ya kan, nggak setara, atau keluarga Fir'aun nggak setara. Ini harus setara nih. Itu satu dari sisi keimanan. Yang kedua, tadi tuh normalnya keluarga manusiawi ingin punya keturunan. Ya. Itu berarti dari sisi manusiawi keinginan punya keturunan dalam rangka mencapai maksud utama dari berumah tangga, yaitu melanjutkan kebaikan turun temurun agar bumi selalu diurusi orang baik. Ya. Ya. Dua tuh. Nanti ada poin yang ketiga gitu. Sebenarnya kalau itu kan punya keturunan. Ya. Begitu lahir tuh anaknya kan ada PR tentang mengurus anak sampai betul. menjadi anak soleh. Betul. Ya kan? Ya. Mengurus anak sampai menjadi anak yang soleh. Nah itu jadi sepanjang itu tuh harus jadi zauj. Iya. Zat, Afan, Zat, sebelum tebal di kata zauj, Zat. Ustaz memulai dengan kata berpasangan. Pasangan. Apa maksud Al-Qur'an ya, Zat, ketika suami istri judulnya menjadi sebuah pasangan? Dan banyak sekali logika tentang definisi pasangan, siang malam, dan itu mungkin juga gimana, Zat, maksud? Betul. Itu bagus banget mengingatkan saya, Lid. Wah, makasih nih diingetin. Jadi pasangan tuh zauj itu dipakai di Quran ternyata bukan hanya untuk manusia. Itu. Oke. Allah menyampaikan umpamanya tentang binatang. Iya. Itu sama niata azwaj. 8 pasangan. Ya kan? Itu minad dha'n itsnain wa minal ma'z itsnain wa minal baqar itsnain. Jadi dia harus berpasangan tuh. Ya domba, ya kambing, ya sapi itu berpasangan gitu kan? Binatang berpasangan. Tumbuhan ternyata juga berpasangan. Dan bumi kan ada langit dan bumi, daratan, lautan. Betul, gitu. ya itu jadi ternyata itu berpasangan. Makanya ulama ketika menjelaskan tentang surat Al-Fajr. Oke. Oh iya. Ya, ulama menjelaskan kan wasyafi wal watr. Syafa artinya genap, watr artinya witir, ganjil. Jadi demi yang genap dan demi yang ganjil. Pasangan nih. Itu ulama menjelaskan yang genap itu makhluk, yang ganjil itu Allah. Karena Allah itu qul huwallahu ahad. Iya. Tapi kalau yang genap itu makhluk, karena makhluk itu makanya harus berpasangan karena genap, nggak sendiri dia. Jadi sebenarnya manusia, binatang, tumbuhan juga sama. Karena banyak fa'ambatna fihi min kulli zaujim bahij. Zauj bahij. Iya. Itu tumbuhan yang kemudian juga berpasangan. Nah, alam ini ternyata berpasangan kan, siang, malam, panas, dingin. Ya kan itu. Ya benar. Termasuk laki perempuan ini kan pasangan. Laki perempuan. Nah, jadi itu nunjukin apa, Zat? Ya kalau laki sama laki nggak pasangan, Lid. Ya. Perempuan sama perempuan tuh nggak pasangan Apa namanya. maksudnya salah satunya adalah menjaga keseimbangan itu, Zat? Itu dia, Lid. Makanya kan contoh ya, Quran juga bilang loh. Iya. Coba pikirkan oleh kalian bagaimana kalau sampai hari kiamat malam terus. Iya, betul. Iya sih nggak kebayang. Iya. Siapa yang mendatangkan siang kata Allah? Atau sebaliknya, gimana kalau sampai hari kiamat nanti itu ternyata itu siang terus? Siapa yang mendatangkan malam? Artinya kalau dia sendiri itu, Lid, nggak ada pasangannya itu, alam nih keseimbangannya hilang. Jadi kalau jomblo terus berarti Itu menghilangkan keseimbangan ya alam. salam. Kebetulan, Zat. Ini kita kan programnya sutradara kita masih jomblo, Zat. Jangan kalau dia kelamaan jomblo, saya khawatir keseimbangan jaga podcast keseimbangan. kita. Iya, podcast kita. Maaf ya, Pak. Iya. Pak saudara, maaf ya. Ya, Pak. saya khawatir, saya nggak saya. Tapi gini, Lid. Gimana, Zat? Jomblo aja karyanya udah kayak gini. Iya, benar. Ya kan? Berkualitas, Sat. Jomblo berkualitas. Bukan berarti dia nggak mau punya pasangan, Zat. Mungkin sedang mengukur. Saudaranya kabur. Oh iya. Kabur. Iya, Zat. Iya. Sat, berarti gini. Ya, kalau gini. Kalau bisa nggak dimainin pasangan gini, kalau kadang kita pulang nih ke rumah ya. Anda pulang misalkan. Terus kita sebagai suami mungkin sering juga menyalahkan istri, Sat. Ya kan? Dalam prosesnya misalkan nggak dibikinin air, ya kan? Salah istri, gimana sih ini istri nih gitu ya. Itu
apa itu udah pasangan belum ya Sat ya? Gitu Ya sebenarnya gini. Gimana? Kan nggak ada yang rumah tangga tanpa masalah. Betul. Keluarga terbaik Rasul pun juga nanti kita belajar ya. Iya. Betul. Itu juga ada masalah Ya. gitu. Tapi mereka pasangan. Mereka zauj yang sesungguhnya gitu kan. Jadi bukan tanpa masalah. Jadi masalah itu bukan berarti membuat dia bukan pasangan, bukan juga. Tapi ini gini, cara memahami pasangan itu. Nanti Quran bicara, tapi sebelum Quran kayaknya kita supaya lebih gampang tuh belajarnya pakai ilustrasi tadi tuh. Iya. Contoh gini, ulama ketika menjelaskan tentang zauj dalam kamus itu suka menyebut zauja ni'al, sepasang sendal, ya kan? Iya. Nah sekarang gini ilustrasi gampang jadi ya. gampang. Jadi bayangin nih punya sendal Oke. kanan kiri, ya umpamanya saya pakai sendal nih. Iya. Atau mau tahu ukurannya nggak? Biar Iya. biar kalau beliin pas. Iya. Iya. Saya 41 Ah iya, malu satu. Satu ya biasanya sih nggak pakai jepit saat. Ya, kalau nggak pakai Ini jepit. kenapa curhat tadi? Ya kali bisa jadi sponsor Iya, iya. lagi ya kan. Ya, Kita sekarang ngomong satu, sendal ya satu, kan. kan. Barusan. Nomornya 41 nih. Sat Walid nomornya 41, ya kan? Bagus sendalnya, tapi kanan dua-duanya. Iya, saya pernah punya memori itu Zat. Saya waktu pernah perjalanan Gimana, suatu gimana? pengen menghadiahi ibu saya Zat. Bener nih kalau ini kisah nyata Zat. Masalah gimana? Saya pengen banget menghadiahi ibu saya sendal kulit Zat. Berangkatlah ke Bandung Cibaduyut tuh Zat. Masya Oh, Allah. Cibaduyut saya tahu tuh sendal kulit ya. Wah, sendal kulit. Saya beli udah seneng banget, saya ukur nih. Wah, pas nih. Saya pengen membahagiakan ibu saya sebenarnya. Pulang udah kan saya nggak udah bagus nih, taruhlah di kotak gitu kan, taruh. Udah saya bawa pulang Zat. Ya pulang ibu saya kan wah gimana nggak di sisi lain saya sedih di sini Zat. Di sisi lain pas mau dipakai udah dipakai ibu saya wah pas Ham manggil saya pas Ham masya Allah seneng ibu gitu pas dibuka yang satu lagi satunya kanan juga Zat. Dua-duanya kanan ya Allah itu waktu usia SMP Zat. Ya Allah mana saya nggak tahu Bandung balik lagi gimana waktu itu saya nggak ngerti jalur Bandung Zat. Berarti itu dua-duanya kanan. Dua-duanya kanan. Oke, berarti Jadi nggak- membuat tadi- sedih ibu saya ternyata. Tuh, Itu berarti nggak pasangan Sat ya? pasangan. Oke. Coba orang pakai sendal dua-duanya kanan. Coba rasain, enak gak? Nggak enak. enak, Sat. Nggak mungkin kita mau jalan dua-duanya Ya, kanan gimana? Iya betul, betul. Tuh, jadi memang pasangan itu bukan sama, Oke. ya kan? Ya. Ya kalau kanan, kiri, ya kan? Ya beda. Jaga keseimbangan Zat. Malam, Siap. gelap, Dengan semua karakternya ya nggak Sat ya? panas, dingin, ya kan? Nggak ada matahari tapi ada rembulan. Kalau siang ya terik, ya panas, ya ada matahari, ya kan? Betul. Rembulannya juga bersembunyi, ya kan gitu. Beda, tetapi mereka itu berpasangan. Kalau tadi sendal yang 141, yang kanan yang satu kiri 43 kan nggak pas. Ah itu juga. lain lagi deh. Jadi artinya gini, Iya. ini catatan penting berarti. Nah. Berarti namanya pasangan itu justru memang beda. Oh. Makanya ini ada teori nih, Iya, iya. teori ilmu hari ini ya kan. Ternyata kalau suami istri itu kalau karakternya beda, itu malah membuat mereka lebih erat. Oh gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Lebih cenderung nggak banyak masalah di rumah tangga. Gitu teorinya. Contoh nih contoh. Umpamanya laki-lakinya itu apa bahasanya agak kekanak-kanakan. Ini bukan cacat ya, bukan aib ya. Memang karakternya itu bukan aib. Jadi senang dilayani. Itu anak-anak kan ya. Senang diberi. Itu anak-anak. Iya, iya. Nah, itu cocoknya kalau punya istri memang yang karakternya berbeda, yaitu keibuan. Oke. Karena ibu itu senang memberi, senang melayani, kan ibu. Nah, kalau begitu mesti klop. Gitu. Kenapa? Karena ini siang, ini malam. Iya. Ini kanan, ini kiri. Tapi tapi kan sering gimana? dijadiin alasan. Misalkan nih, Anda kan sering nonton infotainment lah ya. Ya kan? Antum ini ya. Iya, Anda kan pemerhati. Setia ya. Iya, Pemerhati, artis ya kan yang Bahasa halusnya ya. berarti pada cerai Sat. Ya kan misalkan bercerai. Dia alasannya karena kami berbeda gitu Sat. Alasannya begitu kan selalu Sat. Karena kami berbeda jadi kami memutuskan untuk berpisah. Padahal tadi poin Antum tadi berbeda itu malah harusnya Itu yang gitu kan? ini menunjukkan bahwa betapa masalahnya ilmu kita hari ini. Oh. Karena berbeda, pasangan itu sesungguhnya berbeda. Hmm. Karena saat yang gini kebayang nih, satu rumah suaminya pendiam, istrinya pendiam. Rumah sepi kayak kuburan ya kan? Iya, iya, iya. Atau sebaliknya, Lid. Suaminya banyak ngomong, istrinya cerewet. Oke. Waduh, nggak tidur-tidur di rumahnya kan? Jadi memang Pasti selalu ada beda Beda di deh. antara pasangan itu. artinya walaupun itu bisa saja ya, Betul, takdirnya ya, berjodoh pun ya, bisa. ya. Dan nanti kalau dikemas dengan syariat, itu mau yang manapun nggak ada masalah. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Kalau syariat, ya, tapi saya nggak bicara orang yang punya ilmu syariat, Ya. orang biasa saja. Hmm. Justru yang akan nyaman itu kalau pasangan itu berbeda.
Itu. Cuma tadi memang nanti bagaimana caranya mendesain, membuat apa bahasanya? Chemistry, ya apa bahasanya kan? Supaya dia membaur, melebur. Ya kan? Tapi tetap bahwa dia ya karakter yang berbeda tapi bisa dileburkan. Nanti ada kunci Quran nanti belakang kita baca nanti. Belakang kita baca nanti. Tapi tadi lihat. Ada poin tentang size. Ukuran tadi. Ukuran. Kalau 41, 43 sama 43. Sudah bener nih, udah kanan, udah kiri. Yang satu 41, yang satu 53. Jauh ya. Jauh itu. Kalau enggak enak. Candaan hari ini kalau kakinya sebelah bengkak mungkin. Jadi bukan salah sendal ya. Salah kaki yang bengkak, ya kan? Samurat kali ya. Itu masalah Sat ya kayak gitu ya. Masalah. Sekarang makanya gini maksud saya supaya teman-teman tuh gampang itu belajar menjadi pasangan tuh gimana? Udah gampang, ilustrasi sendal. Ilustrasi siang malam. Dia beda banget ilustrasinya langit bumi. Itu. Tapi nggak mungkin bumi itu hidup tanpa langit. Iya. Gitu. Betul. Dan langit itu kalau mau menurunkan amanah terbesarnya kemana kalau bukan ke bumi? Nah gitu. Iya. Kan manusia ada di bumi. Gitu. Antara perbedaan dan menjadi serasi itu menjadi pelajaran sendiri sebenarnya. Cuma memang kalau memang sudah berbeda, itu size-nya harus sama. Ukurannya harus sama nih. Nah itu ini maksudnya. Bedanya udah bener nih. Kan tadi makanya kenapa cerai? Kenapa cerai itu? Itu sizingnya nggak sama. Jadi dia apa ya? Kalau bahasa kitanya frekuensi, suhunya nggak sama. Yuk kita samain. Harmoni, gitu kan? Iya. Harmoni itu mana ini? Umpamanya apa nih? Harmoni musik, gitu kan? Umpamanya gitu ya. Justru menjadi indah tuh karena ini beda-beda. Suara seruling beda sama suara gitar, beda sama ini kan gitu. Orkestra yang harmoni. Gitu. Kalau satu doang ya satu. Tapi kalau banyak tuh menjadi indah gitu ya. Tapi harus bisa menyatukan. Kalau sizingnya beda. Contoh gini. Contohnya suara yang ini lebih kencang, ini kecil ya. Size-nya nggak sama. Itu nggak enak dipakainya. Bisa sih, bisa jalan. Cuma nggak enak. Sama-sama kanan dipakai jalan bisa. Cuma nggak enak. Kalau beda warna? Beda warna gimana ya? Beda warna gimana? Kan ukurannya sama kiri kanan. Tapi yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hitam gitu. Dengan dalih gitu. Ini seni kreatif gitu. Tapi tetap jadi sorotan orang saat diliatin gitu. Itu gimana kayak gitu? Ini yang ahli fashion. Beda warna gimana? Iya kalau beda warna sih menurut aneh nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, beda biasa aja. Itu masuknya di seni. Artinya secara yang penting kalau yang terbesar masalah size yang nggak nyaman atau bahkan dia sama itu nggak nyaman. Tapi kalau warna ternyata kadang-kadang itu cuma masalah apa jangan tampilan apa? Iya sih cuman tampil beda ya. Tampilan aja gitu. Ya, jadi pernah ada model jadi sepatu sebelah. Iya, lagi model warna ini sebelah warna lain. Karena gitu. Biasanya juga kadang-kala saat warna yang berbeda itu justru menunjukkan kontras yang indah gitu saat. Antara walaupun dia berbeda kiri kanan saat. Justru malah orang melihatnya ini apik nih gitu. Ada yang bisa memberikan kesimpulan. Sekarang baju tuh. Kan dalam baju tuh kadang sisi sini bisa ngasih sisi sini warnanya beda, betul ya? Iya. Tapi kalau itu bagian dari keindahan nggak apa-apa lah ya. Apa ya? Beda warna nggak apa ya. Cuma mungkin agak orang lihat, gitu. ini gitu kan. Iya. Kan kadang-kadang ada lihat modelnya orang bilang nih kok beda ya. Saya punya teman ya, Itu suaminya ganteng, teman saya. Suami memang tampan orangnya. Begitu dia nikah, istrinya, wallahi semua orang bilang kok biasa ya wajahnya gitu. Iya. Itu pasti disorot oleh orang, gitu kan? Karena jadi perhatian lah. Kami kan cuma masalah tampilan warna, betul. Ya kan gitu kan. Akhirnya saya cari informasi kok. Saya juga penasaran kok bisa ya anak seganteng ini dapat istri wajah sangat biasa. Ternyata luar biasa. Teman saya ini merantau ke seberang pulau, sendirian hidup di sana, bekerja di sana. Suatu hari sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Ternyata perempuan inilah yang merawat dia. Saat di rumah sakit nggak ada punya siapa-siapa. Lihat itu. Sehingga pasangan itu babnya bukan hanya masalah tampilan luar. Menjadikan size yang sama itu saja. Itu size jadi sama. Aneh kalau di awal istri aneh begitu saat. Kita kalau aneh malah cerita diri sendiri aja. Bisa aja. Barangkali ada cerita yang sama. Oh iya barangkali. Lanjut. Aneh juga sama istri juga kalau berbeda keyakinan
Gimana Sat? Kalau Anda soalnya berbeda keyakinan sama istri. Anda yakin sama istri gak yakin sama Anda ya? Itu bukan beda keyakinan. Itu agama. Iya. Kirain beda keyakinan. Jadi supaya teman-teman gampang ya belajarnya, pokoknya bayangin sendal, bayangin pakaian kanan apa siang malam kanan kiri gitu ya. Iya Sat. Masih ada kaitan enggak semua tentang tema pasangan-pasangan ini kan, bahwa tadi temanya salah satunya tentang keseimbangan gitu. Ada lain nggak selain kata definisi keseimbangan? Ini sebelum bicara ini yang buat seimbang siapa, kan itu juga menjadi problem sendiri. Nah, gini. Jadi ini tadi kan udah supaya gampang pakai ilustrasi ya. Sendal tuh. Nah, sekarang ini pakai teori agak serius sedikit nih, teori Quran. Ya. Karena penutup ayat tentang Nabi Zakaria, ya kan? Itu ternyata penutup ayatnya ketika Allah sudah sebut istrinya sudah zauj, sudah pasangan bagi Zakaria, sehingga Zakaria sudah bisa punya anak Yahya. Ternyata Allah kasih rahasianya. Kenapa sekarang mereka bisa jadi pasangan? Sebelumnya perempuan, tapi sekarang jadi pasangan. Innahum kanu yusari'una fil khairat, itu satu. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, itu yang kedua. Wa kanu lana khashi'in, itu yang ketiga. Iya. Jadi yang satu adalah mereka yusari'una fil khairat. Mereka bersegera kalau dalam kebaikan. Satu. Jadi supaya keluarga kita nih menjadi pasangan, kita ini suami istri bersegera. Itu harus kalau ada kesempatan peluang kebaikan cepet-cepetan kita. Ayo kita bareng-bareng. Nah, itu satu. Itu gampang chemistry nanti. Karena perjalanan saat menuju mengejar kebaikan tuh benar. Itu akan ada chemistry perjalanan tuh. Satu. Yang kedua, wa yad'una raghaba wa rahaba. Berdoa pada Allah dengan penuh harap, dengan penuh resah takut kalau nggak diterima Allah. Jadi minta semua kebaikan. Berdoa, berharap hanya pada Allah, itu dua. Suami istri ayo banyak berdoa yuk gitu. Nah, yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk. Kalau sama Allah tuh tunduk, kalau dalam kebaikan tuh tunduk gitu. Pokoknya kalau dikasih tahu kebaikan tuh siap gitu kan. Ini rahasia dari mengapa Zakaria itu dan istrinya yang tadinya nggak punya keturunan, kemudian mereka menjadi pasangan sampai punya keturunan. Ini tiga ini yang disampaikan. Jaga komitmen tiga itu saat ya. Jaga tiga komitmen itu, Lid. Itu. Nah, itu berpasangan tuh. Kalau ini tadi saya agak spill sedikit. Masalahnya kan kita masih terus bertempur antara menyalahkan pasangan laki-laki atau pasangan perempuan. Itu sebab utamanya apa? Akhirnya mereka malah justru saling salah menyalahkan. Padahal antum sudah kasih 3 tips ini dalam ayat. Nah, supaya ini bisa jalan 3 tips ini dengan baik, kan pasti ada yang ngatur, kan ada yang ngelola, ada yang mengendalikan. Ini juga gini nih, jangan sampai nanti orang yang disalahin perempuan. Ya, betul, gitu ya, kan? Karena merasa laki-laki power. Tadi kan ceritanya tuh istrinya Nuh, istrinya Lut, istrinya Zakaria itu imro'ah gitu. Ya, nah, enggak begitu. Karena kita bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam itu ternyata nanti kita tahu bahwa ini ternyata laki-laki masalahnya. Dan solusi dari mana mulainya? Dari laki-laki. Apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam segala macam, insya Allah nanti di episode berikutnya kali ya. Gitu ya. Iya. Berikut insya Allah ya. Tunggu aja.